Pelajaran 5. Aku cinta Nabi dan Rasul. Sub pelajaran 4. Kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Pernahkah kamu mendengar kisah dari Nabi Zulkifli alaihissalam? Ayo ikutilah kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam berikut ini. Nama asli Nabi Zulkifli adalah Basyar. Nama Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa atau Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya. Raja itu berkata, "Siapakah yang sanggup berlaku sabar? Jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja." Tak seorang pun berani mengatakan kesanggupannya. Akhirnya, anak muda bernama Basyar mengancungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup, tuanku." Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya sanggup. Nabi Zulkifli adalah putra Nabi Ayub. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh, serta taat beribadah. Nabi Zulkifli kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim adil. Di waktu malam, ia beribadah, dan di waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam hanya sebentar. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 85-86. Wa Ismaila wa Idrisa wa Dzalkifli kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas sholihin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang solih. Kesabaran Nabi Zulkifli dikisahkan saat dirinya mendapat godaan dari syaitan yang menyamar menjadi orang tua dan datang ke istana menemui Nabi Zulkifli. Setan yang sudah menyamar sebagai lelaki tua itu mengadu, ada seseorang yang merampok dan menganiayanya. Karena itu ia meminta Nabi Zulkifli untuk menghukum penganiaya tersebut. Namun Zulkifli menolak permintaan tersebut. Dia memberitahu bahwa untuk menyelesaikan persoalan, maka perlu keterangan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, Nabi Zulkifli lantas meminta setan yang menyamar manusia itu untuk datang besok malam bersama dengan orang yang dituduhnya melakukan penganiayaan. Esok harinya, orang tua tersebut tak datang mengunjungi kerajaan. Pun saat petang tiba, Nabi Zulkifli padahal sudah meluangkan waktu untuk bisa membantu orang tua tersebut. Lelaki tua itu datang kembali pada pagi hari, seorang diri. Nabi Zulkifli pun kembali menyampaikan permintaannya untuk menghadirkan pula orang yang dituduh menganiaya. Setan yang menyamar lelaki tua itu diminta datang lagi malam harinya. Hingga pada hari ketiga, orang itu melakukan hal yang sama. Meski begitu, Nabi Zulkifli tak pernah merasa kesal dan ia tetap sabar dan tak pernah marah kepada tamunya itu. Nah, itulah sepenggal kisah kesabaran yang dimiliki Nabi Zulkifli alaihissalam. Dari pembelajaran bab ini dapat kita rangkum sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya tapi tidak sombong. Yang kedua, Nabi Ayub alaihissalam selalu sadar bahwa ketika kaya atau miskin adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang rajin dan pekerja keras. Yang keempat, Nabi Ayub alaihissalam selalu sabar dan tabah menerima musibah. Yang kelima, Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang gemar menolong. Yang keenam, Nabi Musa alaihissalam adalah pemuda pemberani dan cerdas menghadapi lawan. Yang ketujuh, Nabi Musa alaihissalam
adalah seorang yang tegas menegakkan kebenaran. Yang kedelapan, Nabi Harun alaihissalam orang yang sayang terhadap saudaranya. Yang kesembilan, Nabi Zulkifli alaihissalam adalah orang yang sabar luar biasa. Yang kesepuluh, Nabi Zulkifli alaihissalam adalah orang yang tekun beribadah. Sekarang kita akan bahas bersama-sama soal latihan berikut ini. Nomor 1. Apa buktinya kalian cinta kepada Nabi dan Rasul? Jelaskan. Bukti bahwa kita cinta kepada Nabi dan Rasul adalah dengan meneladani kemuliaan akhlak mereka, kesabaran mereka dalam menghadapi cobaan, dan kesolehan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2. Apa yang dapat kamu petik dari kisah Nabi Ayub alaihissalam? Jelaskan. Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ayub alaihissalam adalah kesabaran. Karena selama hidupnya, Nabi Ayub alaihissalam selalu mendapatkan banyak cobaan. Namun dengan rasa sabar, beliau dapat menghadapi segala cobaan yang menerpa dirinya. Nomor 3. Mengapa sekalipun Nabi Ayub alaihissalam kaya raya, tetapi beliau tidak sombong? Meskipun Nabi Ayub kaya raya, namun beliau tidak pernah sombong. Hal tersebut karena Nabi Ayub mensyukuri atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan, dan juga karena Nabi Ayub sadar harta yang ada padanya hanya titipan Allah yang sewaktu-waktu bisa diambilnya kembali. Nomor 4. Apa alasan Firaun membunuh anak laki-laki yang lahir ketika itu? Jelaskan. Penyebab Firaun membunuh semua anak laki-laki yang lahir kala itu karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Firaun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Nomor 5. Bagaimana akhir hidup Firaun dan tentaranya? Jelaskan. Akhir hidup Firaun dan tentaranya mati tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa alaihissalam. Nomor 6. Apa saja mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Jelaskan. Mukjizat Nabi Musa antara lain dapat mengubah tongkat menjadi ular, dapat mengeluarkan air dengan pukulan tongkat, dapat membelah Laut Merah. Nomor 7. Apa yang dapat diteladani dari Nabi Harun alaihissalam? Jelaskan. Yang dapat diteladani dari Nabi Harun adalah tutur katanya yang lembut, perilakunya yang santun, pemberani, suka membela kaum yang tertindas, dan setia dalam kebaikan. Nomor 8. Mengapa disebut dengan nama Zulkifli kepada Nabi Zulkifli alaihissalam yang nama aslinya adalah Basyar? Jelaskan. Nama Zulkifli ini diperolehnya karena ia adalah sosok yang menyatakan sanggup melaksanakan syarat yang diajukan dalam sayembara Raja Al-Yasa atau Nabi Ilyasa. Arti dari kata Zulkifli sendiri adalah sanggup. Nomor 9. Apa yang dapat diteladani dari Nabi Zulkifli alaihissalam? Jelaskan. Yang dapat diteladani dari Nabi Zulkifli alaihissalam adalah kesolehannya, ketekunannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabarannya terhadap godaan syaitan, kebijaksanaannya sebagai seorang raja, dan sifatnya yang amanah, tidak menyalahi apa yang dibebankan kepadanya. Nomor 10. Orang beriman selalu mendapat ujian Allah. Apakah kamu pernah mengalami? Jelaskan. Yups, semua orang pasti pernah mendapatkan atau mengalami ujian dari Allah. Ujian yang diberikan kepada Allah sesuai batas kemampuan makhluknya. Ujian yang Allah berikan merupakan bentuk cinta Allah kepada kita. Oleh sebab itu, jika kita mendapat ujian dari Allah, maka kita bersikap sabar dan meminta pertolongan dari Allah serta berserah diri hanya kepada Allah. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Rajinlah belajar dan tetap semangat ya.